Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bicara tentang hukum ra. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, dalam membaca Al-Quran, apabila bertemu pada huruf ra, tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam proses penyebutannya. Mari kita perhatikan dengan seksama pada hukum ra yang pertama yang disebut dengan tafkhim. Kapan ra dibaca tafkhim? Ya tentunya pada berbaris fathah atau berbaris dhamma. Kita lihat di layar, ada poin A, yaitu ra berbaris fathah pada kata Rabbana. Saya ulang, ra, Rabbana. Kemudian kata Rasulun, Rasulun. Yang kita perhatikan adalah ra, huruf ra yang berbaris fathah. Saya ulang, ra yang berbaris fathah, Rabbana, ra, Rabbana. Hati-hati dalam proses penyebutan ra ini. Ra yang harus diperhatikan diantaranya adalah sifat inhirafnya. Inhirafnya ra. Nah itu akan berbunyi ar-ra, ar-rahman, ar-rahim, ar-rahman. Nah, Rabbana itu harus diperhatikan dengan baik. Ada bunyi berat dalam proses penyebutan. Bukan Rabbana, ar-rahman. Nah itu yang harus kita hindari. Rabbana, ar-rahman. Harus penyebutannya dengan berat. Rabbana, ar-rahman. Rabbana. Nah, itulah yang disebut dengan tafkhim. Kemudian berbaris dhammah. Ruziqana, ruziqana, rubama. Bukan ruziqana, rubama. Nah, inilah baru hanya bunyi baris dhammah, tapi belum pada ketafkhiman ra-nya. Saya ulang, ruziqana, rubama. Nah, kemudian pada poin B, ra sukun yang didahului berbaris fathah dan juga berbaris dhamma. Contoh pada baris fathah, nah ra-nya sukun tuh. Arsalna, arsalna mim marqadina. Itu ra sukun didahului fathah. Kemudian ra sukun didahului baris dhamma. Turja'un, turja'un, ghurfah, ghurfah. Nah, kemudian yang berikutnya pada poin C, ra sukun didahului berbaris fathah dan dhamma disertakan huruf mad. Contoh, ulul absar, sor. Nah, dikata so dan di situ ada alif huruf mad, ra yang kita sukunkan ketika waqaf. Ulul absar. Kemudian didahului baris dhamma diikuti huruf mad
kemudian ro-nya sukun. Fis sudur, fis sudur. Berikutnya pada poin D, ro sukun didahului berbaris kasroh aridoh, yang kita sebut dengan kasroh aridoh. Apa itu kasroh aridoh? Kasroh aridoh itu terjadi bunyi ketika ibtidah dari kasroh tersebut. Namun bersambung pada kalimat sebelumnya, kasroh aridoh ini akan hilang. Kenapa hilang? Karena terjadi pada hamzah wasal yang berbaris kasroh, tentunya pembahasan di sini. Contoh, irji'u, irji'u, irfa'u, irfa'u, irji'u, irfa'u. Ini dibaca tafkhim, artinya dibaca tebal, tidak boleh dibaca tipis. Pada poin E berikutnya, ro sukun didahului huruf berbaris kasroh asli diikuti huruf isti'la yang berbaris fathah, tentunya dalam satu bentuk kata atau satu kalimat. Kirtos, bukan kirtos, namun dalam ucapannya adalah kirtos. Mirsad, firqah. Nah, ini selalu diikuti huruf-huruf isti'la berbaris fathah dan terjadi pada satu kata. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, itulah cara penyebutan bentuk kata yang ada huruf ro, kemudian dibaca tafkhim. Dan kemudian cara kedua adalah tarqiq, ro dibaca tipis. Kapan ro dibaca tipis? Artinya dalam pengucapannya ringan. Ro yang berbaris kasroh inilah yang dibaca tipis. Ro kasroh seperti rizqo, rijal, risalah, rizqo, rijal, risalah. Itulah ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Kemudian pada poin B, ro sukun didahului huruf berbaris kasroh. Kasrohnya kasroh asli, bukan kasroh aridoh. Dan juga tidak diikuti huruf isti'la berbaris fathah tadi. Dia murni tanpa huruf isti'la berbaris fathah, dan tentunya juga tidak diikuti huruf isti'la, berbarisnya pun baris kasroh asli. Sebagai contoh, miryah, miryah, anzirhum, anzirhum. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan ro dibaca tafkhim dan dibaca tarqiq. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa dipraktikkan dalam membaca kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.